Menyingkap sisi gelap Abu Nawas. Abu Nawas, kita semua sudah sering dengar kehebatan Abu Nawas. Akal cerdiknya mampu mengatasi segala permasalahan yang menghampirinya. Semua masalah tak ada yang mangkrak di pikiran Abu Nawas. Selalu beres dengan solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Namun, tak jarang banyak orang yang mengkritisi bahwa Abu Nawas tidak sehebat itu. Abu Nawas tidak seulama itu. Abu Nawas itu seorang pemabuk. Abu Nawas suka main perempuan. Abu Nawas suka berbuat maksiat. Abu Nawas homo, pedofil, dan lain-lain. Apakah benar semua tuduhan itu? Dan apakah benar Abu Nawas orang yang seperti itu? Kita akan bahas di kisah kali ini. Dan harap ditonton sampai selesai untuk menghindari timbul berbagai kesimpulan yang jauh dari kisah ini. Biografi Abu Nawas. Bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi, terkenal dengan nama Abu Nawas. Ada yang menyebut Abu Nuwas atau Abu Nuas, yaitu si tukang tidur. Lahir di Ahwas, Iran tahun 757 Masehi. Ia hidup semasa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Gelar Abu Nuas ini melekat karena kebiasaannya tertidur akibat mabuk pada masa mudanya. Sang ayah, Hani Al-Hakimi, adalah seorang prajurit tentara pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah. Sedangkan ibunya bernama Jaliban, seorang wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Dengan demikian, Abu Nawas mewarisi darah militer dari sang ayah. Meski tak sempat mengenal ayahnya yang wafat ketika ia masih kecil, Abu Nawas dibawa hijrah sang ibu ke Basrah, Irak. Ia menjadi pusat peradaban berbagai ilmu saat itu. Di sanalah ia belajar bahasa dan sastra Arab, yang akhirnya membuatnya sebagai penyair ulung, di antaranya kepada dua orang sastrawan Arab, yaitu Abu Zaid dan Abu Ubaidah. Di samping itu, ia juga belajar ilmu agama seperti ilmu hadis kepada Abdul Walid bin Ziyad, Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Syaid Al-Qatan, dan Azhar bin Sa'ad As-Saman, serta belajar Al-Quran kepada Yakub Al-Hadrami, yang pada akhir hayatnya membuatnya dikenal sebagai ulama sufi. Ketenaran Abu Nawas berawal dari pertemuannya dengan penyair dari Kufah, yaitu Walibah bin Habab al-Asyadi. Telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas, yang kemudian membawanya kembali ke Ahwas, lalu ke Kufah, kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis syair, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan, khususnya dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, yang akhirnya menjadikan Abu Nawas sebagai penyair istana. Di puncak ketenarannya inilah Abu Nawas banyak mendapatkan fitnah, di antaranya ia dikatakan suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, berfoya-foya,
main perempuan, dan penyuka anak laki-laki yang ganteng, zindik atau melecehkan ajaran Islam, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Di antara puisi yang membuatnya dianggap zindik adalah puisi yang terkesan menghina orang yang sholat dan memuliakan orang yang mabuk. Berikut isi puisinya. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk, tapi Dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Pendapat para ulama tentang Abu Nawas. Dalam penilaian Ibnu Katsir, Abu Nawas memang pada mulanya suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, serta berfoya-foya. Namun, beliau membantah kalau Abu Nawas adalah seorang homo, pedofil, dan ahli zina. Karena itulah, di kalangan ahli fikih, Abu Nawas dicap sebagai ahli maksiat. Abu Nawas menolak menjadi pejabat. Mungkin Abu Nawas sendiri menyadari bahwa dirinya tidak layak menyandang jabatan keagamaan dalam pemerintahan, sehingga ia menolak berbagai jabatan yang ditawarkan Harun ar-Rasyid kepadanya. Maka terkenallah cerita Abu Nawas pura-pura mati dan pura-pura gila agar tidak diangkat menjadi pejabat. Abu Nawas pemabuk dan kontroversi puisi. Soal mabuk, ia memang diakui sebagai drunken master yang semakin sakti saat menulis dan membacakan syair jika ditemani anggur. Puisi-puisinya dianggap zindik, dan dia dengan piawai menulis puisi tentang khamr dan wanita dengan ungkapan yang berbau seks erotika. Dengan membaca puisinya, seseorang seolah sedang berada di sebuah bar gurun Sahara yang dipenuhi anggur, pesta dan dansa, ditemani oleh penari-penari erotis wanita. Dan masih soal mabuk, Abu Nawas sudah sering mendapatkan hukuman cambuk dari sang khalifah. Namun beliau tetap menyukai Abu Nawas karena kecerdasan dan kejenakaannya. Barangkali sosok Abu Nawas sebagai khalifah seumpama tokoh Nuaiman, seorang sahabat yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecocokannya. Meskipun ia juga seorang pecinta khamr. Titik balik dan kisah taubatnya Abu Nawas. Namun sebagai manusia biasa, akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid tersinggung dan marah juga. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi yang dianggap menghina khalifah, sehingga beliau menjebloskannya ke dalam penjara. Selama dan setelah keluar dari penjara itulah, syair-syairnya berubah menjadi religius. Menjelang akhir hayat, ia mengoreksi dan membuang puisi-puisi masa lalunya, lalu menggantinya dengan puisi-puisi yang semuanya bertemakan kehidupan zuhud dan pertaubatan. Di dalam syairnya tersebut, ia mengungkapkan rasa penyesalan, bertobat atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, kemudian dibarengi dengan keinginan untuk menjalani kehidupan yang damai di bawah luasnya rahmat dan ampunan Tuhan. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberikan kesaksian akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sekarang menjadi wirid
tetap banyak masjid setelah sholat Jumat, merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Berikut isinya. Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas menempati surgamu, namun aku tidak kuat menahan siksa nerakamu. Berilah aku bertaubat dan ampunilah dosa-dosaku. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau? Akhir hayat Abu Nawas dan kisah dengan Imam Syafi'i. Diriwayatkan, Imam Syafi'i sempat enggan menyolatkan jenazah Abu Nawas sebelum ia mengetahui bahwa Abu Nawas adalah tokoh sufi, tepatnya setelah ia bertaubat dari kefasikannya, yaitu melalui syair-syair sufistik yang dituliskannya beberapa tahun sebelum kematiannya. Berikut isi syairnya. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunan-Mu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang Engkau perintahkan. Dengan segala kerendahan dan kehinaanku, jika Engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunan-Mu, dan aku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Beliau bergegas menyolatkan jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir. Abu Nawas dikenang sepanjang masa. Sebagai penyair ulung, tak mengherankan jika Abu Nawas meninggalkan banyak karya. Sejumlah puisinya dihimpun dalam Diwan Abu Nawas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Ada yang diterbitkan di Wina, Austria tahun 1885, di Griswold tahun 1861, di Kairo, Mesir tahun 1860, di Beirut, Lebanon tahun 1884, dan di Bombay, India tahun 1894. Beberapa manuskrip puisinya tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Bodliana, dan Mosul. Namun sayang, karya-karyanya itu jarang terkenal di dunia intelektual. Dan sayangnya lagi, pada tahun 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi erotik karya Abu Nawas tersebut. Melawan menteri zalim. Diceritakan ada seorang menteri istana yang sering berbuat jahat. Dia sangat ditakuti oleh warganya. Jika melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti direbutnya. Dan apabila membeli suatu barang, tidak pernah mau membayar. Tentang kisah menteri bejat ini sampai juga ke telinga Abu Nawas, sehingga membuat hatinya menjadi panas. Kurang ajar, aku harus memberi dia pelajaran, ucap Abu Nawas geram. Maka berangkatlah Abu Nawas ke tempat menteri itu tinggal. Ia sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan penyelidikan. Setelah berbaur dengan penduduk setempat, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan, sampai-sampai menteri itu tidak mencurigai Abu Nawas.
Abu Nawas bebas keluar masuk rumah sang menteri sesuka hatinya. Di dalam rumah sang menteri, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang biasa digunakan untuk membunuh orang-orang yang dianggap bersalah kepada sang menteri. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepalanya di bawah. Dalam posisi demikian, orang tersebut nanti dipukuli sampai mati. Abu Nawas akhirnya menjadi yakin bahwa berita tentang kejahatan sang menteri memang benar adanya. "Tunggu saja, kamu pasti akan menanggung perbuatanmu," tekad Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa. Tanpa sengaja, ia pun bertemu pemuda tampan yang sedang menggiring lembu. "Hai anak muda, apakah lembu itu akan dijual?" tanya Abu Nawas. "Tidak, Tuan, karena ini adalah lembu warisan dari bapak hamba," jawab si pemuda. "Lebih baik lembu itu dijual saja. Kalau laku dengan harga tinggi, uang tersebut bisa dijadikan modal untuk berdagang, sehingga uang itu bisa menjadi banyak." Abu Nawas mencoba merayu. Sejenak pemuda itu terdiam. Rupanya dia mulai termakan rayuan Abu Nawas. Ia pun tampak berpikir. "Betul juga kata Tuan," jawabnya kemudian. "Namun untuk menjualnya, hamba harus berkonsultasi dulu dengan ibu hamba di rumah." Abu Nawas pun setuju. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Tidak berapa lama kemudian, pemuda tampan itu kembali menemui Abu Nawas. "Tuan, ibu saya bersedia menjual lembu ini," kata pemuda tampan tersebut. "Bagus, tapi sebenarnya yang akan membeli lembumu adalah Tuan Menteri. Mari kita ke rumahnya sekarang," ajak Abu Nawas. Setibanya di rumah Tuan Menteri, Abu Nawas berpesan kepada pemuda, "Hei pemuda, bawa lembu kamu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana. Aku akan masuk ke rumah untuk memberitahu Tuan Menteri." Abu Nawas lantas menemui Tuan Menteri. "Tuan Menteri, ada seorang pemuda yang hendak menjual lembu gemuk. Kalau Anda tertarik, silakan Anda datangi dia di kebun." "Kebetulan sekali Abu Nawas, aku memang lagi mencari lembu untuk acara pesta," ujar Tuan Menteri. Tuan Menteri pun langsung bergegas menemui pemuda tampan di kebunnya. Namun naas dialami oleh si pemuda tampan. Sang menteri tidak mau membayar lembu yang dibawanya. Ia mengambil paksa lembu si pemuda tampan dengan alasan apabila ada hewan yang masuk ke dalam kebunnya, maka itu sudah menjadi miliknya. "Tapi itu hewan wasiat dari ayah saya, Tuan Menteri," ucap pemuda itu memohon. Akan tetapi Tuan Menteri malah menyuruh pengawalnya untuk mengusir pemuda tampan itu dari kebunnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas menemui si pemuda tampan tersebut. "Bagaimana anak muda? Berapa harga lembu yang kau jual kepada Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Dia telah menipu saya, Tuan. Dia merampas paksa lembu saya dan tak mau membayarnya sama sekali," jawab si pemuda dengan wajah sedih. "Saya kira jual belinya akan berjalan lancar, makanya saya tinggal sebentar karena ada urusan. Tapi baiklah, saya akan membantumu asal kamu bersedia melakukan apa yang aku perintahkan," kata Abu Nawas. Pemuda itu menjawab, "Iya, saya bersedia, Tuan. Saya ingin sekali menghajar menteri itu. Lalu apa yang harus saya lakukan, Tuan?"
Tanya si pemuda tampan. Begini anak muda, dengan ketampananmu kamu bisa menyamar jadi wanita yang cantik. Karena Tuan Menteri gemar menggoda wanita, kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Tuan Menteri sepuasmu, jelas Abu Nawas. Mereka berdua lalu menyusun strategi untuk menjebak Tuan Menteri. Keesokan harinya, dengan menyamar sebagai wanita cantik, si pemuda berjalan melewati rumah Tuan Menteri. Kebetulan Tuan Menteri memang sedang berada di depan pintu rumahnya. Sang menteri begitu girang melihat ada wanita cantik di depannya. "Adinda, dari mana asalmu?" goda Tuan Menteri. "Saya dari desa Tuan, mau berkunjung ke rumah saudara, tapi saya tersesat sampai di sini, dan saya tidak tahu arah jalan pulang," balas wanita itu pura-pura menangis. "Lebih baik Adinda masuk dulu ke rumahku, nanti saya antar pulang," rayu Tuan Menteri. "Tapi saya takut sama istri dan para pengawal Tuan," jawab si wanita mulai melancarkan strateginya. Karena nafsu yang sudah tak terbendung lagi, Tuan Menteri menyuruh istri dan para pengawalnya untuk pergi. "Istriku, tengoklah kedua orang tuamu sekarang. Kasihan, mereka sudah lama tidak melihatmu. Dan ajak juga semua pengawal untuk berjaga-jaga agar kamu selamat di perjalanan," ujar Tuan Menteri. Maka mereka pun pergi meninggalkan rumah Tuan Menteri. Kini di rumah hanya ada Tuan Menteri seorang diri. "Silakan masuk. Di rumah sudah sepi, tidak ada orang sama sekali," bujuk Tuan Menteri. "Baiklah Tuan," kata si wanita sambil mengikuti langkah Tuan Menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu begitu bernafsu, ia langsung mendorong si wanita ke kamar dan mengajaknya tidur. Namun ia mencoba menolak sambil merajuk. "Maaf Tuan, sebelum Tuan mengajak saya tidur, cobalah Tuan bergantung sebentar pada tali itu," rayu wanita tersebut. Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu pun dituruti oleh Tuan Menteri. "Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepas ya," kata Tuan Menteri. Setelah badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah, si wanita langsung mengeluarkan sebuah pentungan, lalu memukul badan dan kepala Tuan Menteri tersebut. "Hai menteri jahat, aku bukan wanita tahu. Akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta bayaran lembuku. Ayo bayar," teriak pemuda itu sambil berkali-kali memukul badan dan kepala Tuan Menteri. Darah segar pun mengalir dari mulut, hidung, dan telinga menteri itu, sehingga ia pun tak sadarkan diri. Mengira bahwa Tuan Menteri sudah mati, masuklah wanita palsu itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu, barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan menteri jahat itu. Ketika istri Tuan Menteri pulang ke rumah, ia menjerit histeris lantaran melihat kondisi suaminya babak belur penuh darah dengan posisi tergantung di tiang penyiksaan. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas. "Siapa yang melakukan semua ini, wahai suamiku?" tanya sang istri. "Pemuda si pemilik lembu, wahai istriku," jawab Tuan Menteri merintih. Karena luka yang dialaminya cukup parah, Tuan Menteri pun akhirnya jatuh sakit. Mendengar kabar itu, si pemuda tampan menjadi gelisah. Ia takut kalau identitas dirinya sampai ketahuan.
Si pemuda tampan lalu segera menemui Abu Nawas untuk meminta solusinya. Abu Nawas pun memberi solusi kepada pemuda tersebut. Begini saja, kamu berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini Tuan Menteri sedang mencari dukun. Lalu kamu carilah cara agar semua pengawalnya meninggalkan Tuan Menteri seorang diri. Esok harinya, dengan menyamar sebagai kakek tua bertongkat, si pemuda pergi ke rumah menteri tersebut. Ia memakai jubah panjang dan serba putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan, ada perlu apa datang kemari?" tanya si pengawal. "Saya adalah dukun. Saya akan mengobati Tuan Menteri," jawab kakek dukun tersebut. Ia pun lalu diantar ke kamar Tuan Menteri yang sedang terbaring kesakitan. "Lukanya sangat parah, Tuan Menteri. Untuk mengobati luka Tuan yang parah ini, saya butuh daun kayu beserta akarnya," kata kakek dukun kepada Tuan Menteri. Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan sang dukun. Tak lama kemudian, kakek dukun itu berkata kembali, "Maaf, hamba lupa Tuan Menteri, ada kayu dan daun lain yang hamba butuhkan. Tolong supaya pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga rumah itu kosong, karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah sudah kosong, maka dukun itu segera mengambil pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranku?" bentaknya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati. Cepat-cepat dukun itu pergi karena khawatir para pelayan itu segera kembali. Setelah istri Tuan Menteri dan para pengawalnya kembali, dilihatnya Tuan Menteri dalam kondisi pingsan dengan luka yang tambah parah. Begitu menteri tersadar dari pingsannya, ia khawatir dengan keselamatan dirinya. Ia pun menyuruh keluarganya untuk mengabarkan berita palsu kalau dirinya sudah mati dan mengadakan acara pemakaman palsu. Tujuannya adalah agar ia selamat dari rencana pembunuhan. Namun dasar Abu Nawas, ia bisa mengetahui rencana busuk Tuan Menteri. Kemudian ia kembali menemui pemuda tampan tersebut. "Hai pemuda, aku tidak bisa menjamin nasibmu nanti. Mungkin tidak lama lagi identitasmu bakalan terbongkar," ucap Abu Nawas. "Tapi menteri itu kan sudah mati, Tuan, dan akan dimakamkan hari ini. Tidak ada lagi yang tahu identitasku selain Tuan," balas si pemuda tampan. "Kamu tidak tahu, hai pemuda, dia hanya berpura-pura mati untuk menyelamatkan diri darimu," jelas Abu Nawas. "Tapi jangan khawatir, aku masih punya ide. Kali ini kamu tak perlu menyamar, kamu cukup membaur saja dengan para pelayat dan ikut mengusung keranda mayatnya." Lantas Abu Nawas menemui seorang penunggang kuda tercepat di daerahnya. "Hai anak muda, maukah kau kuberi uang? Tapi syaratnya kamu harus mendekati liang lahat saat jenazah Tuan Menteri sudah sampai di pemakamannya. Lalu kamu berteriak, 'Akulah pemuda si pemilik lembu,' dan kamu lari sekencang-kencangnya menggunakan kudamu." Keduanya pun akhirnya sepakat. Esok harinya, iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah menuju pemakaman lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan,
Akulah pemuda pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya. Sementara keranda yang berisikan Tuan Menteri ditinggal tak terurus. Pada saat itulah pemilik lembu yang sebenarnya muncul di hadapan Tuan Menteri. Ia membuka keranda dan memukul Tuan Menteri berkali-kali dengan menggunakan pentungannya. Kali ini Tuan Menteri benar-benar sudah mati. Lain halnya dengan penunggang kuda tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap, kemudian dibawa ke kuburan Tuan Menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura, kini menjadi upacara sungguhan. Karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar sudah mati. Badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat yang ada di situ. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu berteriak mengaku pemuda si pemilik lembu?" bentak anak Tuan Menteri. "Aku hanya disuruh Abu Nawas karena diberi upah olehnya," jawab si pemuda. Kemudian dipanggillah Abu Nawas datang ke kuburan. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu melakukan itu? Kamu telah membunuh ayah saya," tanya anak Tuan Menteri. "Membunuh ayah kamu? Jangan menuduh sembarangan. Perilaku ayahmu sendiri yang membuatnya demikian. Sudah berapa banyak warga yang mati disiksa oleh ayahmu? Dan sudah berapa banyak istri orang yang dinodai oleh ayahmu? Rasanya tidak usah diperpanjang lagi masalah ini. Justru itu akan membuat malu besar nantinya. Lebih baik kamu doakan saja agar ayahmu diampuni Allah," jawab Abu Nawas. Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan ayahnya. "Barangkali memang demikianlah takdir ayahku," pikirnya dalam hati. Ia lalu berjalan pulang ke rumah. Kini para penduduk sudah mulai hidup tenang, karena sudah tidak ada lagi menteri yang akan berbuat jahat. Abu Nawas maling ayam. Dikisahkan, di negeri Baghdad terdapat seorang saudagar yang sangat kikir. Ia adalah tetangga Abu Nawas. Meskipun hartanya sangat melimpah, ia enggan untuk bersedekah walau hanya sedikit. Rumahnya yang mewah mencolok di antara rumah-rumah milik tetangganya. Dia tampak tidak memiliki belas kasihan dan memandang rendah tetangga-tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang merasa tidak suka dengan sikap pelit tetangganya merencanakan untuk menggoda saudagar tersebut. Kemudian suatu hari Abu Nawas mengunjungi tetangganya. Saat tiba di depan gerbang, ia berseru dengan mengucapkan salam. "Assalamualaikum, boleh saya masuk?" Mendengar suara di luar, pemilik rumah mendekati gerbangnya dan ternyata Abu Nawas yang datang. Sang saudagar menyambutnya dengan ramah. "Waalaikumsalam Abu Nawas, silahkan masuk. Tumben sekali kamu main ke rumahku," ucapnya berbasa-basi. Setelah diajak masuk dan dipersilahkan untuk duduk, Abu Nawas berkata, "Permisi Tuan, ada hal penting yang akan saya sampaikan." Sang saudagar yang penasaran bertanya, "Apa itu Abu Nawas?" "Begini Tuan, saya ingin mengakui sesuatu. Saya telah mencuri ayam dan kini ingin bertobat. Saya memohon maaf atas dosa saya Tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Wah, kalau itu saya tidak bisa mengampuni dosamu Abu Nawas, hanya Allah yang bisa mengampunimu," balas tetangganya.
Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini? Tanya Abu Nawas kembali. Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya, jawab tetangganya. Oh, begitu ya. Kalau begitu, maukah Tuan mengambil ayam ini? Pinta Abu Nawas. Tidak, saya tidak mau, jawab tetangganya. Saya kan sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya. Tapi bagaimana jika pemiliknya tetap tidak mau menerima ayamnya? Tanya Abu Nawas. Ya, kalau ternyata si pemilik ayam masih bersikeras menolak, kamu bisa membawa pulang ayam itu dan rawatlah dengan baik, jawab sang tetangga. Oh, begitu ya. Baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya, ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pamit pulang dan kembali ke rumahnya dengan membawa ayam. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya dia ketika tahu salah satu ayamnya hilang. Ternyata yang dicuri Abu Nawas adalah ayamku, gerutunya dalam hati. Keesokan harinya, si tetangga kikir itu mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, ayam yang kau ambil itu milikku, cepat kembalikan, pintanya. Oh, maaf, tapi tidak bisa. Anda sendiri yang memberikannya kepada saya. Saya sudah beberapa kali menawarkan untuk Anda terima, tapi Anda selalu menolak. Akhirnya Anda menyarankan saya untuk membawa pulang ayam itu. Lagi pula, saya sudah memotongnya dan menjadikannya hidangan ayam goreng, jawab Abu Nawas dengan wajah polos. Kurang ajar kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti, kata tetangganya penuh emosi. Dengan langkah penuh emosi, ia pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa puas karena telah berhasil mengerjai tetangganya yang kikir itu.